البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada pembahasan atau syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah mengenai syarah daripada permasalahan jahiliyah yang ke-31. Kita langsung baca saja. Yang berikutnya kata beliau di sini, qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, walamma kafaru bi Muhammadin kanu kafirin bi Musa alaihissalam. Ketika mereka kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti otomatis mereka juga kufur terhadap Nabi Musa alaihissalam. Wa bi kitabihi alladhi huwa at-Taurat, dan juga kufur terhadap kitabnya yaitu Taurat. Fakafaru bi Taurati allati 'indahum, maka sungguh mereka telah kufur terhadap Taurat yang ada pada mereka. Kenapa barakallahu fikum? Karena di dalam Taurat itu ada penjelasan tentang kriteria dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seharusnya mereka itu beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala mereka tidak beriman terhadap Nabi Muhammad SAW, berarti justru mereka juga tidak beriman terhadap Nabi Musa AS. Seperti itu. Min ajli al-hasadi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan hasad, kedengkian dan iri yang ada pada mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastabdalu Taurata bi kutubis sihr, dan kemudian mereka pun saling mengganti Taurat dengan kitab-kitab sihir. Allati hiya dinu aduwwihim Fir'aun, yang mana barakallahu fikum kitab-kitab sihir tersebut adalah agamanya musuh mereka yaitu Fir'aun. Li'anna as-sihra kana fashiyan fi qaumi Fir'aun, dikarenakan yang namanya sihir, ilmu sihir pada waktu itu memang tersebar di mana-mana pada kaumnya Fir'aun. Fataraku al-wahyi al-munazzal, kemudian mereka justru meninggalkan wahyu yang diturunkan dari langit. Wa akhadhu bis-sihri, kemudian dan mereka justru mengambil ilmu sihir alladzi kana alaihi aduwwuhum, yang mana ilmu sihir tersebut musuh mereka berada di atasnya. Wa hadza minal ajaib, yang seperti ini termasuk perkara yang mengherankan atau perkara yang aneh. Yaqulullahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan tatkala telah datang kepada mereka seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'ahum, sebagai pembenar terhadap apa yang ada bersama mereka. Kemudian tiba-tiba mereka sekelompok dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, melemparkan kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim wara'a dhuhurihim, di balik punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Seperti itu. Ka'annahum la ya'lamun hadzal rasul wa sifatihi wa ma jaa'a bihi. Seakan-akan mereka tidak tahu rasul ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat-sifatnya. Wa ma jaa'a bihi, dan juga agama yang dibawanya. Amilu amalal juhal, yang mereka justru beramal seperti amalan orang bodoh. Alladzina la ya'rifunahu, yang mereka tidak mengetahuinya, takabburan wa inadan, dalam keadaan sombong dan juga menentang. Lam yakul li'annahum la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dalam ayat tersebut bahwasanya mereka tidak tahu. Bal qala ka'annahum la ya'lamun. Bahkan Allah taala mengatakan seakan-akan mereka tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu sudah tahu, cuman mereka bergaya sok tidak tahu gitu loh. Li'annal 'alima idza lam ya'mal bi'ilmihi, dikarenakan orang alim itu manakala tidak beramal dengan ilmunya, faka'annahu la ya'lam, maka dia dihukum seakan-akan dia tidak tahu. Barakallahu fikum. Li'anna samaratal ilmi al-amal, dikarenakan buahnya ilmu itu adalah amalan. Berkata salah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, beliau mengatakan
semakna la yazalul 'alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Senantiasa seorang alim itu masih dikatakan dalam keadaan bodoh. Nah, hingga dia mau beramal dengan ilmunya. Maka apabila dia telah beramal dengan ilmunya, maka sungguhlah dia menjadi benar-benar orang yang berilmu, benar-benar orang alim. Fa idza lam ya'mal sara huwa wal jahilu sawa, kata beliau Syekh Shalal Fauzan, fa idza lam ya'mal sara huwa wal jahilu sawa. Apabila orang tersebut tidak beramal, maka menjadilah dia dan orang yang bodoh itu sama. Padahal kalau kita telusuri, orang yang berilmu dengan orang yang bodoh itu jelas beda, barakallahu fikum. Karena orang yang berilmu itu mengadari, barakallahu fikum, menyadari dan juga mengetahui kadarnya orang yang bodoh. Berbeda dengan orang bodoh, dia tidak tahu kadarnya orang yang berilmu. Barakallahu fikum, sebagaimana ucapan siapa yang sering kita lewati itu, ucapan al-Imam Abdullah ibn Mu'taz rahimahullah taala dalam Adabud Dunya Waddin, kitab Adabud Dunya Waddin, disebutkan di sana ucapan yang sangat mulia tadi. Al-Imam Abdullah ibn Mu'taz rahimahullah taala menyatakan, al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Orang yang berilmu itu dia tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Dan orang yang bodoh tidak tahu kadarnya orang yang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Dan ini perkara yang kita saksikan. Seperti itu keadaannya. Kalau orang yang bodoh enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Tapi orang yang berilmu dia tahu kadarnya orang bodoh karena dia pernah menjadi orang bodoh. Kata beliau di sini, bani al-jahilu yakunu akhaffa minhu isman. Bahkan orang yang bodoh itu justru dosanya lebih ringan. Karena dia bodoh, tapi orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, ini yang parah. Ini yang keadaannya sangat berbahaya. Kemudian berikutnya, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Dan ikutilah apa-apa yang kalian bacakan atau apa-apa yang dibacakan syaitan 'ala mulki Sulaiman, terhadap kerajaan Nabi Sulaiman. Wa was-sihr, yaitu maksudnya adalah sihir. Kalau kita telusuri, barakallahu fikum, waktu itu 62 malaikat yang turun di barakallahu fikum Babil, itu tujuannya bukan untuk mengajari pelajaran dalam artian ilmu sihir karena itu ilmu yang disyariatkan, bukan, tapi untuk menguji mereka. Sehingga menyatakan apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami adalah sebagai ujian, maka janganlah kalian kufur. Berarti kalau kalian ikut mempelajari ilmu sihir tersebut, berarti kalian kufur. Seperti itu. Perhatikan di sini. Justru mereka mengikuti. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Justru mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para setan terhadap kerajaan Nabi Sulaiman. Wa was-sihr. Fa aslu sihr annahu min 'amal syayatin. Maka sumber daripada amalan atau sumber daripada ilmu sihir itu datangnya adalah dari amalan syaitan. Summa tawarasahu al-kafarah. Kemudian orang-orang kafir saling mewarisi ala ikhtilafil azman, dengan apa? Barakallahu fihum, perbedaan zaman yang ada. Warisahu Fir'aun wa qaumuh. Kemudian mewarisi ilmu sihir tersebut ada Fir'aun dan kaumnya. Wa warisahu al-yahud. Kemudian juga orang Yahud. Barakallahu fikum, badilan anit Taurat, sebagai pengganti daripada Taurat. Fasihru qadimun, maka ilmu sihir sejak dulu. Ilmu sihir ini sudah ada sejak dahulu. Walakin tatawarasuhu al-kafarah, tapi yang saling mewarisi ilmu sihir ini adalah orang-orang kafir. Jilan ba'da jil, generasi demi generasi. Keturunan demi keturunan, seperti itu. Fahada minal uqubat, ini seperti ini termasuk uqubat, termasuk hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Annal insana idza taraka al-haqqa yubtala bil batil. Ini perhatikan ini. Dikarenakan manusia itu manakala meninggalkan kebenaran atau al-haq, niscaya dia akan diuji dengan kebatilan. Wa hadhi sunnatun la tatabaddal wa la tataghayyar. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa diganti, tidak pula berubah. Fa ba'dul muslimin, maka sebagian kaum muslimin taraku kitaballah wa sunnata rasulih. Justru mereka, sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum muslimin, justru mereka meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa akhadhu bi aqwalin nas. Kemudian justru mereka mengambil ucapan-ucapan manusia. Wa akhadhu ilmal mantiq, atau bahkan mereka mengambil ilmu mantiq, ilmu filsafah. Wa akhadhu ilmal kalam, dan juga mereka justru mengambil ilmu ahli kalam, yang mana
Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya ilmu mantik dan ilmu kalam itu ilmu yang barakallahu fikum la yafhamuhu az-zaki. Na'am barakallahu fikum, orang yang cerdas saja tidak barakallahu fikum tidak bisa memahaminya. Na'am, kemudian apa? Wala ya'rifu al-balid. Orang yang dungu, yang paling dungu saja tidak mengetahuinya, dalam artian bagaimana? Ilmu tersebut adalah ilmu yang merusak fitrah manusia barakallahu fikum. Na'am. Seringnya menyebutkan perkara-perkara yang tidak perlu disebutkan barakallahu fikum. Na'am. Ilmu yang tidak bisa menghilangkan atau tidak bisa menyembuhkan penyakit, tidak pula menghilangkan rasa haus. Na'am barakallahu fikum, la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Na'am barakallahu fikum, dalam artian tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dalam artian orang sudah sakit hatinya, semakin mempelajari ilmu kalam semakin sakit. Wa la yarwi ghalilan, tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus, bayangkan tuh. Jadi udah haus ilmu, ditambahkan ilmu kalam tambah haus lagi. Itu na'am barakallahu fikum, itu hati-hati. Nah, jadi orang yang berilmu itu tidak mengetahui, dan orang yang balid, orang yang dungu aja tidak na'am barakallahu fikum, tidak bisa memahaminya, karena memang perkara tersebut perkara yang sangat na'am barakallahu fikum jauh daripada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hati-hati ketika sudah meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, na'am barakallahu fikum, kembalinya adalah kesengsaraan dan juga kerugian yang sangat besar barakallahu fikum. Na'am. Karena keberuntungan dan juga keselamatan adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana ucapan Al-Imam Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, beliau menyatakan man aradan najata fa alaihi bi kitabillah wa sunnatu na'am nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin keselamatan maka hendaknya dia wajib berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian juga berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Nah, barakallahu fikum, laqad dalla man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mengedepankan ucapan yang orang yang setelahnya. Naam. Kita lihat di sini, hum min hadal qabil. Mereka modelnya seperti ini. Mereka termasuk orang-orang yang modelnya seperti ini, mengambil ilmu mantik, mengambil ilmu kalam. Lamma taraku kitaballahi wa sunnata rasulih, ketika mereka meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, wa akhadhu ghairahuma, kemudian justru mereka mengambil dari keduanya, li'annahum lamma a'radu an kitabillah, dikarenakan mereka tatkala berpaling dari Al-Qur'an wa sunnati rasulih, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam ya'khudhu aqidatahum min al-kitab was sunnah, dan justru mereka tidak mengambil akidah mereka, tidak mengambil keyakinan mereka dari Al-Qur'an dan Sunnah, ubtulu bi akhdil aqidah min ulumil kafarah, akhirnya mereka pun diuji. Nah, dengan apa? Dengan mengambil akidah, keyakinan dari ilmu-ilmu kekufuran atau ilmu-ilmu orang kafir wal malahidah, dan orang-orang yang mereka tidak memiliki agama. Fama asbaha al-lailata bil barihah. Nah, alangkah cepatnya keserupaan malam dengan barakallahu fikum dengan yang kemarin. Dalam artian bagaimana? Dalam artian barakallahu fikum, malam itu serupa dengan kemarin. Cepat sekali perubahannya barakallahu fikum. Naam. Karena mereka berpaling daripada kebenaran, akhirnya langsung ditimpakan dengan yang seperti ini keadaannya. Ini termasuk ujian barakallahu fikum. Upayakan kita menjaga akidah kita, menjaga manhaj kita, menjaga sandaran kita, dan juga upayakan kita senantiasa istiqamah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa hakadha kullu man taraka al-haqqa fa innahu yubtala bil batil. Wa hakadha, dan demikianlah setiap orang yang meninggalkan kebenaran, maka sesungguhnya dia akan diuji dengan kebatilan. Wa man taraka madhhab ahli sunnah wal jamaah, dan barang siapa yang meninggalkan madhab, meninggalkan keyakinan ajaran ahli sunnah wal jamaah, fa innahu yubtala bi madzahib al-firaq ad-dhallah, maka sesungguhnya dia akan diuji dengan madhab-madhab, kelompok-kelompok atau na'am barakallahu fikum, keyakinan kelompok-kelompok sesat, wallazi yatahazzab ma'al jama'ati dhallah, dan orang-orang yang tahazzab, yang mereka berkelompok bersama para jamaah-jamaah yang sesat, al-mukhalifah li kitab sunnah, yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa manhaj ahli sunnah wal jamaah, dan juga menyelisih manhaj ahli sunnah wal jamaah, menyelisih prinsip ahli sunnah wal jamaah, baik dalam keyakinan, baik dalam ritual, amalan dan semisalnya. Yubtala bi ayyakuna ma'al firaq dhallah, maka dia akan diuji. Naam barakallahu fikum, yaitu dengan mereka atau orang tersebut bersama kelompok-kelompok sesat. Hadhihi sunnatullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hadza mimma yuhadzirul muslima
Ini termasuk perkara yang seorang muslim hendaknya berhati-hati. Min an yatrukal haqqa. Berhati-hati kalau seandainya meninggalkan kebenaran. Li'annahu idza tarakal haqqa. Dikarenakan manakala seorang muslim meninggalkan kebenaran, ubtuliya bil batil. Niscaya dia akan diuji dengan kebatilan. Wa idza taraka ahlul haqq. Dan apabila dia meninggalkan pemegang kebenaran, meninggalkan ahlus sunnah wal jamaah, ittaba ahlul batil. Niscaya dia pun akan mengikuti ahlul batil. Orang-orang yang senantiasa berada di atas kebatilan daiman wa abada, selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Nah, ingatlah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita ulang-ulang dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni tarikun fikum amrayn, in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullahi wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara. Manakala kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Nas'allaha azza wa jalla bimannihi wa karamih an yusabbitana 'ala kitabus sunnah hatta nalqah, innahu waliyyu dzalik wal qadir 'alaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.